Jelas, jelas, Pak. Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Kalau kita bicara gerak parabola, ini sebenarnya perpaduan. Jadi gerak parabola ini perpaduan antara GLB dan GLBB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau kita punya seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Ciri khas dari gerak parabola adalah ciri khasnya. Jadi kalau kita bilang gerak parabola adalah gerak yang pasti memiliki kecepatan awal dan sudut tetanya. Jadi suatu benda yang ditembakkan dilemparkan dengan kecepatan awal dan sudutnya. Jadi misalkan kita punya seperti ini gerak parabola. Nah, gerak parabola ini sebenarnya gerak simetri. Simetri ini artinya dia punya sumbu. Kalau sumbu kalau kita bagi dua maka dia akan menempati bentuk yang sama. Itu simetri. Jadi kalau gitu ini kita punya simetrinya, berarti nah ini seperti ini lipatannya. Jadi kalau kita lipat sebelah sini sama sebelah itu saling menutupi. Artinya sama. Nah, jadi nggak gini misalnya nggak set ini begini. Peang gitu peang. Nggak, itu bukan gerak parabola seperti itu. Bisa ya? Nah, bisa Pak. Kita taruh di atas dulu. Nah, itu gerak parabola di mana ini ada sudut fasenya theta. Ambil merah. Ini ditembakkan misalkan dengan kecepatan awal v0. Itu ya. Iya. Nah, ini kalau kita uraikan seperti ini kan jadi siku-siku ya. Iya. Oke. Berarti kalau ini siku-siku berarti ini ke sini namanya kecepatan awal di sumbu X, betul kan? Ya, betul. Nah, berarti yang di depan ini boleh kita pindahkan di sini dong. Kalau Ya, bisa. ini namanya kalau gitu namanya kecepatan awal di sumbu Y. Setuju nih? Ya, setuju Pak. Nah, kalau kita tinjau kecepatan awal di sumbu X, kalau kita lihat dalam segitiga seperti ini kan, ini V0, ini theta, berarti ini sisi siapa? Depan samping. Ini siku-siku samping. Mencari sisi samping berarti pakai cos. Nah, berarti miring kali cos, berarti V0 kali cos theta. Berarti kalau gitu V0Y-nya sebagai sisi depan kan? Iya, berarti V0 kali sin theta. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Paham Kak. Sampai sini. Nah, berarti ini kita meninjaunya gerak pada sumbu X. Nah, di sumbu X inilah yang kita sebut geraknya gerak GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang kecepatannya konstan. Ya enggak? Iya. Jadi mau saya bilang Vx, mau saya bilang V0x, nilainya pasti sama. Konstan. Ya kan konstan. Dimana V0x siapa? V0 dikali cos theta. Bisa nih. Nah, bisa. kalau GLB dia cuma punya satu bentuk rumus. Iya nggak? SPT. S sama dengan V kali T. S-nya kita ganti X, V-nya kita ganti Vx dikali T gitu kan? Iya. Atau mau kalau kita tulis lengkapnya sama aja, X sama dengan V0 kali cos theta kali T. Nah,
Berarti inilah dalam sumbu X kita punya kecepatan dalam sumbu X, kita punya jarak dalam sumbu X. Kemudian kalau kita Oke. tinjau sumbu Y, nah sumbu Y ini geraknya gerak GLBB. Bentar, bentar. GLBB berarti kan kita punya, masih ingat kan bahwa kalau kita mencari VT sama dengan siapa? T sama yang ada T ya. Ah, Berarti eh enggak, Y yang VT. Urus pertama VT sama dengan T rumus V0 yang tambah AT gitu kan? V0 kali T, V0 tambah AT kuadrat. Yang kedua itu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat gitu kan? Itu tuh yang awalnya delta V itu Ah. ya. Delta V sama oke. Berarti kalau gitu kecepatan di sumbu Y adalah V0. V0 Y, V0 nya siapa? V0 sin theta sama dengan V0 sin theta. Nah, karena dia geraknya Y itu kan berarti vertikal. Maka kalau vertikal A-nya kita ganti dengan G. Kalau vertikal A-nya kita ganti dengan G. Nah, dia pertama kali dia naik ke atas ya. Iya, dia naik ke atas. Berarti kan diperlambat, maka min G-nya A-nya ganti G kali GT. Berarti kecepatan Y setiap saat berbeda-beda seperti itu. Beda sama X kan, mananya sama. Kemudian kalau kita mencari jarak atau ketinggian dalam arah Y, kita sebutnya Y atau H juga boleh. V0 itu kan V0 sin theta dikali T gitu kan, min tinggal setengah GT kuadrat. Nah, inilah yang kita punya jarak dalam vertikal dan kecepatan dalam arah vertikal. Ini bentuk umumnya. Nanti soal bisa variasi dari sini. Kalau kita tinjau misalkan, oke, bendanya ada di sini, maka inilah yang namanya Vx, ini yang namanya Vy. Tapi kalau bendanya ada di Vy, kalau bendanya ada di sini, ini namanya Vx, V-nya ke bawah. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kita sebut ketinggian maksimum. Y max, seperti itu. Kita tahu ketika benda mencapai suatu ketinggian maksimum, berarti kan kecepatan dalam arah vertikalnya 0. Berarti di sini ini ada Vx, nah di sini V-nya 0. Berarti nggak ada arahnya di sini untuk V-nya. Seperti itu. Bisa sampai sini? Bisa V karena dia 0, nggak naik lagi ya Kak? Ya, enggak. Jadi kita masih bicara konsep dasar dulu, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, dalam gerak parabola, ini sekarang kita belajar aja, nanti tergantung konteks soalnya. Ada kita punya yang namanya tinggi maksimum. Tinggi maksimum. Kita menyebutnya Y max, gitu kan? Tinggi, oke. Tadi kita sepakat ketika dia mencapai ketinggian maksimum, kecepatan dalam arah Y-nya 0. Maka tinggi maksimum bisa dicapai kalau kecepatan vertikalnya 0. Oke. Nanti ada lagi kita punya jarak maksimum. Jarak maksimum. Kalau jarak maksimum kita nyebutnya X max. Syaratnya jarak maksimum ini yang ini. Nah, dari tanah kembali ke tanah. Syaratnya berapa ketinggiannya ini?
0. Tinggiannya 0. Oh iya. Berarti kalau jarak maksimum syaratnya Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat VY rumusnya apa sih? VY sama dengan mana di data? V0 sin theta min GT ya? Oh Ya? iya. Berarti V0 kali sin theta min GT. V-nya 0 berarti 0 sama dengan V0 kali sin theta min GT. Min GT pindah jadi apa? Plus ya. Berarti GT. Halo Kak. Ya ya. Assalamualaikum. Suara terdengar. Masih Kak. Oke. Maaf Kak tadi putus-putus. Yang mana yang tinggi maksimum ya? Yang enggak sih tadi udah sampai jarak maksimum Kak. Oh ya udah. Ini belum. Berarti yang untuk ketinggian maksimum kan V-nya 0 seperti ini min GT, kalau kita pindahkan ke sebelah kiri jadi plus kan? GT Oh, iya, plus ini GT. sisanya V0 sin theta. G-nya turun ke bawah kan? Ya. Nah, inilah yang kita sebut waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi kapan dia sampai tinggi maksimum? V0 sin theta per G. Bisa nih. Nah, ini kan waktunya. Bisa. Jadi ini adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Waktunya segitu. Kemudian kalau mencari berapa tinggi maksimumnya, Y itu kalau kita mencari Y, maka Y tadi kan V0 kali sin theta dikali T min setengah GT kuadrat gitu kan? Y. Kuadrat. Ya. Ingat, gasan ini rumus dasar. Ini rumus dasar. Jadi jangan lupa ini rumus dasar. Nanti semua bisa kita turunkan dari ini. Oke. Nah, kalau Semuanya ditanya ya Y max, ini kita lagi coba beberapa kasus tinggi maksimum misalkan. Maka Y maksimum itu ketika T-nya adalah Y max ya kan? T-nya ketika Y max. Iya. Maka Y maksimum kalau kita masukkan V0 sin theta buka kurung T Y max kan V0 sin theta juga kan? Oh, Per G theta per G. dikurang setengah G V0 sin theta per G dikuadratkan. Berarti kalau gitu V0 sin theta dikali V0 sin theta ya sama aja V0 kuadrat sin kuadrat theta per G gitu kan. Iya. Ini kan min setengah dikali G kuadratkan V0 kuadrat sin theta kuadrat per G kuadrat. Ini boleh kita coret dong. G. Boleh, coret. Ini sama itu sama nggak? V0 kuadrat. Sama. Tapi ini angkanya 1, ini setengah ya kan? Iya. Kalau 2 jeruk dikurang 1 jeruk, tinggal 1 jeruk kan? Ya. Berarti ini 1 dikurang setengah berapa? Setengah. Berarti Y max itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya kan? 1 kurang setengah, setengah jadinya kan? Nah, inilah ya ini Y maxnya. Tadi kita sudah dapat tinggi maksimumnya, sekarang kita sudah dapat Y maksimumnya. Tujuh nih. Oke, tapi dasarnya memang dari 4 rumus itu Iya, ya? dasar dari sini semua kan. Cuman clue-nya Iya. kalau tinggi maksimum V-nya 0. Dari sini dapat T, terus bisa kita masukin ya enggak? Iya. Nah, ini namanya tadi Y max. Nah, ini ke sini kita sebut jarak X. Tapi jarak untuk mencapai ketinggian maksimum. Ya enggak?
Ya. Ini jarak mendatar untuk mencapai ketinggian maksimum. Kalau kita mencari X itu rumusnya apa tadi? V0 dikali cos theta, ya enggak? N0 kali cos theta. Dikali T. Aman. Berarti kalau kita mencari X-nya, berarti X untuk mencapai Y maksimum adalah V0 kali apa tadi? Sin theta, cos ya? Cos dikali Cos cos theta theta dikali T. T-nya. Ya T-nya T Y max. T maksimum tadi berapa? V0 sin theta. Berapa? V0 sin theta per G kan? V0 kali sin theta per G. Nanti kita masukin sama dengan V0 kali cos theta V0 kali sin theta Sin per G. per G. Gitu ya? Iya. Berarti sama dengan V0 ketemu V0 kuadrat. Ini Kuadrat jadinya boleh dikali sin theta kali sin cos cos. theta Per G. Nah, dalam matematik kalau nggak salah ini kelas 2 deh. Kita punya sin 2 theta adalah 2 kali sin theta cos theta. Dikali cos theta. Kelas 10 juga udah belajar yang ini nih. Ya udah. Berarti kalau gitu sin theta dikali cos theta, boleh dong saya bilang sin 2 theta per 2. Setengah ya, setengahnya. Berarti ini kita ganti dengan ini. Ya enggak? Iya. Berarti kalau gitu X maksimum adalah V0 kuadrat dikali sin 2 theta per 2 ketemu G jadi 2G. Nah, inilah yang namanya jarak maksimumnya. Nah, kalau sin 2 theta sama sin theta kuadrat bedanya, kalau sin theta kuadrat misalnya gini, sin 30 dikuadratkan. Artinya disinkan dulu, sin 30 berapa? Oh, setengah. Nah, setengah dikuadratkan dapatnya 1/4. Seperempat. 1/4 gitu ya. Nah, beda kalau Oke. sin 2 theta. Kalau sin 2 theta arti sin misalnya tetanya 30 sin 2 theta ya. Kita punya misalkan sin Ya. 2 kali 30. Artinya dikali dulu 2 kali 30 berapa? Baru kita sinkan gitu. Oh. Bisa ya? Bisa. Nah, ini kan kita bicara kalau tadi kasusnya adalah tinggi maksimum. Ya enggak? Ya. Nah, sekarang kita bahas jarak maksimum. Nah, jarak maksimum ini ke sini, gasan. Set. Nah, ini namanya jarak maksimum. Bisa. Bisa. Nah. Paling maksimal. Oke. Kalau kita mencari jarak maksimum, berarti kita punya waktunya juga dong. Waktu untuk mencapai X maksimum. Setuju nih? Setuju. Nah, sekarang kan tadi kita bilang gerak parabola kan gerak simetri ya, gasan. Iya. Artinya, ini kalau kita bilang kan ini tadi tinggi maksimum sebagai sumbu simetrinya kan. Ya. Artinya kalau kita punya dari awal sampai ke tinggi maksimumnya butuh waktu 2 detik misal. Maka dari tinggi maksimum sampai ke tanah butuh waktu berapa detik? Kesana 2 karena 4. 2 kalinya. Totalnya 4. Totalnya 4. Totalnya 4. Tapi kalau cuma dari tinggi maksimum ke tanah 2 kan? Oh iya, 2. Totalnya 4 gitu kan? Ya, Ya, totalnya 4. udah berarti sama. Kalau gitu, waktu untuk mencapai jarak maksimum, tadi kan sudah dapat tadi 2 kali waktu untuk mencapai Y maksimum, betul kan? Iya, oh iya. 2. Berapa jarak maksimumnya? Nah, kalau tadi kita punya X, Y max itu 5 meter, karena ini sumbu simetri, kalau ke sini 5 meter, maka ke sini juga 5 meter kan? Iya. Berarti totalnya berapa? 10. 2 kali. 2 kalinya. Berarti kalau gitu X max itu Y 2 max. kali dari X Y max. XY max. Selesai. Ah. Ini contoh beberapa kasus dari rumus umumnya seperti ini.
Bisa gerak parabola sampai sini? Paham, paham Kak, Oke, paham Kak. bisa ya. Bisa, bisa. Nah, ini tergantung variasi gitu. Jadi ada juga yang misalnya begini, ini kan dari rumus 4 yang tadi kita kotakin. Ini rumus iseng misalkan. X sama dengan V0 cos theta dikali T. Berarti T-nya berapa, Gasan? Maaf Kak, apa tadi? X apa X kali sama T? dengan V0 kali cos theta dikali T kan? Ya, maka T T-nya sama dengan X per X per V0 kali cos cos. theta. Gitu kan? Ya, Oke. Dimasukin ke rumus Y. Y tadi apa? Y adalah V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Gitu kan? GT kuat. Iya. Berarti masukin Y sama dengan V0 sin theta, T-nya ganti X per V0 cos theta Terus min setengah G G X per V0 V0 cos theta kuadrat. gitu kan. Nah, Iya. ini kalau dijabarkan berarti Y sama dengan V0 sin theta per V0 cos theta dikali X min setengah G, ini kan X kuadrat per gitu kan, X kuadrat V0 per kuadrat V0 cos theta cos kuadrat gitu V0 kan. cos theta. Berarti ya Ya. ini cuma hanya menunjukkan ini kan, ini boleh kita coret kan, Iya, V0 sin per cos tangen theta dikali X min G per 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta dikali X cos theta X kuadrat. Nah, artinya ini hanya menyatakan Y sebagai fungsi X. Nyambung nggak? Y sebagai fungsi. Oh, iya, paham, paham. Nah, ini hanya nanti banyak ketemu seperti juga. Ya nggak masalah, pokoknya itu rumus dari mana kita punya. Dasarnya 4 Oke, rumus itu. dasarnya hanya ini aja gitu. Nah, Bisa sampai sini. bisa Kak. Oke, coba kita coba. Sebuah bola dilemparkan dari kaki sebuah bidang miring dengan sudut ini, kemudian dia mendapat menempuh jarak sejauh L. Sudah sudut kemiringan 45 meter, tentukan jarak L, buat substitusikan G ya. Sin 37 0,6. Berarti yang ditanya L-nya ya? Ya L ya. Udah nih. Berapa, Kak? Yang tanya L nya kan. Nah, ini enak, dia ada ilustrasi nih. Iya apa? Yang ditanya L-nya kan. Lintasannya aneh. Jadi dari suatu bidang miring dilemparkan suatu bukan peluru ini, pemain ski melompat dengan sudut 30 derajat pada bidang miring gitu kan. Iya. Oke, ditanya L-nya. Nah, kalau kita lihat ini kan bidang miringnya 45 derajat. Kalau kita lihat dalam segitiga kan gini ya, ini gini ya. Ini kita lihat bidang miringnya dulu nih, Gazan. Ini ke sini kan L. Oke. Setuju kan? Ya, setuju. Ini kan 45 derajat, ya enggak? Iya. Berarti ini ke sini berapa, Gazan? Ini apa? Ini kan berarti itu L dikali cos. L dikali cos. Berarti ini kita sebutnya XA ya. Oke, XA. Berarti L dikali cos 45. Berarti ini ke sini namanya Y kan? Iya. Berapa tuh? L dikali berapa? L kali sin 45 kan? L dikali sin 45 gitu kan? Iya. Berarti kita punya XA itu adalah L kali cos 45
kita punya YA-nya itu adalah L sin 45. Setuju ya? Setuju. Oke. Nah, sekarang kan kita tahu dalam gerak parabola kita punya ada sumbu X, kita punya sumbu Y, ya nggak? Ya. Sumbu X ini adalah yang mendatar, berarti sumbu Y itu adalah yang vertikal. Setuju nih? Setuju Pak. Berarti Ini sih. kalau misalkan kita dapat XA, berarti XA kita dapat dong. XA itu sama dengan L cos 45. Cos 45 berapa ya? Setengah akar 2. Berarti ini kan setengah akar 2 dikali L itu ya. Ya. Kemudian ini berapa? Setengah akar 2 juga. Setengah akar 2 L juga kan? Ya. Bisa nih. Bisa Kak. Ya berarti kalau kita mau hitung misalkan dalam gerak parabola X itu apa sih? X sama dengan Ini X yang ini ya. berapa parabola? V0X kali T. V0X kan V0 cos theta ya. Cos theta dikali T, gitu ya. Ya. Oke. Nah, cuman berarti kan kita punya ini kan X-nya kita udah tahu kan X-nya ya. X-nya iya. Nah, cos theta-nya ini kita ambil gerak parabolanya. Karena gerak parabolanya berarti kita ambil theta-nya itu adalah 30 derajat. Ini kita sebut theta-nya. Berarti kalau kita masukin ini jadinya XA-nya itu adalah setengah akar 2 L. V0-nya tadi berapa? 10 ya? 10. Ya kan V0-nya 10 ya? Ya. Dikali Ya, 10. cosnya cos 37. 37 ini adalah sudut si parabolanya, bukan sudut bidang miringnya, dikali T, gitu kan? Sebentar, X-nya XA sama dengan V0, X sama dengan V0 cos kali T. Nah, XA-nya itu dari sini ke sini itu adalah XA. Dari sini ke sini L, dari sini XA. Oke. Bisa. Ya, bisa. Ini kan gerak parabolanya set, jatuhnya di sini kan? Ya. Ini namanya X-nya kan? Jarak mendatarnya ini kan? Ya. Iya kan? Sama dengan X tadi Ya, kan? mendatarnya. Sama dengan X kan? Ya. Oke. Ya, iya benar. Nah, tingginya ini kan, ini ke sini, turun ke bawah, sama dengan YA kan nanti? Iya. Oke. Berarti kalau kita masukkan ini cos 37, kalau sin 37 0,6, cos 37 berapa? 0,8. 0,8, berarti ini setengah akar 2L 10 kali 0,8 dikali T. 0,8 dikali T. Berarti ini coret kan? Ya. Berarti T berapa T? T kalau gitu setengah akar 2 dikali L dibagi 8. Dibagi 8. Ya kan? Ya. Oke. Berarti kita udah tahu T-nya dong. Nah, kalau kita mencari YA adalah kan V0 kali sin theta dikali T min, gitu kan? Ya. Setengah T kuadrat. T-nya kita udah tahu kan? Ya. Y-nya kita udah tahu juga kan? Setengah akar 2L kan? Iya. Nah, cuman kalau dari gerak parabola ini berarti tingginya kan ke bawah ya? Tinggi. Iya benar. Berarti kalau gitu dia makin turun. berarti ya, Y-nya min dong. Kalau kita anggap di sini adalah hanya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Ya enggak? Iya, min. Ya, betul. Oke, berarti Y-nya min. Berarti kalau gitu min, masukin min setengah akar 2 dikali L V
V0-nya 10, sin-nya sin 37, T-nya yang tadi dikali setengah akar 2/8 kali L min setengah G setengah 10 setengah akar 2 kali L per 8 kuadrat gitu kan. kuadrat. Ya, Oke, berarti kalau kita masukkan min setengah akar 2L sin 37 tadi 0,6 ya? 0,6 berarti 6. 6 ketemu atau kita sudah jadi 6 ini per 8 setengah akar 2L gitu kan? Ya, Min setengah G-nya 10 kan? G-nya 10 ya. Nah, ini dikuadratkan. Setengah seperempat ketemu akar 2 ketemu setengah kan? Ya, Jadi ini ketemunya setengah L kuadrat ini per 16 gitu ya. ya. Betul nih? 8 Ah, 8 kuadrat 16 apa 64, maaf. 60. Oh, oke. Bisa nih. Bisa Kak. Oke. Nah, ini kan berarti ada ada L kuadrat ya. Oh iya. Oke. Oh. Ini kalau kita sederhanakan atau gini, ini kalau kita sederhanakan bagi 2 tinggal 3, ini bagi 2 tinggal 4 ya. Ya. Ini kan plus, pindah ke sana jadi apa? Min. Pindah ke saya jadi min. Ini tadi kan masih ada min setengah akar 2L, ini dipindah 3/4 setengah akar 2 kali L gitu kan? Sama dengan min. Ya. Ini jadinya 10 L kuadrat per 2 ketemu 24 ketemu 64 gitu kan? Iya, berarti nomor 4. Ini berarti ini sama ya? Boleh tarik keluar nggak? Mana Kak? Yang setengah. Iya, oh boleh. Setengah akar 2L ini tinggal min 1 min 3/4 gitu kan? Sama dengan min Iya. 10 L kuadrat per 4 kali 64 gitu kan? 200. Min 1 Ya. dikurang 3/4 berapa Gaza? Min sebentar itu 1. Oh, min setengah itu min setengah dikali min setengah. Oh, min 1 dikurang 3/4 berarti 7/4. Min 7/4. Min ya? Min 7 Ya, min per 7/4. 4 sama dengan min 10 L kuadrat per 4 kali 64 gitu kan? 64 Oke, ya. kita lihat. Ada yang bisa kita coret nggak? Oke, 4-nya boleh kita coret kan? 4. Oh iya, benar. 4-nya bisa kita coret nggak? Coret 1 tinggal berapa nih? Sama 2, 32. L-nya boleh kita coret nggak? Oh iya, jadi 1. Min-nya boleh kita coret kan? Min coret Berarti ini saya ada 7 akar 2 ya kan? Di sana sama dengan 10 L per L per 32. Berarti kalau gitu kali silang 7 akar 2 kali 32 dibagi 10 sama dengan 10 sama dengan L. Ya udah, berarti tinggal gasan kali. Berapa 7 dikali 32? 7 dikali 32. 224 Dibagi 10. 224 bagi 10 22,4 4 akar 2 3 akar 2